Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iola Nesadita, saya dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan materi sejarah Indo yang berjudul Terbentuknya Jaringan Keilmuan di Nusantara dengan guru pembimbing Ibu Mary Volina. Terbentuknya jaringan keilmuan di Nusantara. Berdirinya kerajaan-kerajaan Islam sebagai pusat-pusat kekuasaan Islam sangat berpengaruh dalam proses penyebaran Islam di Indonesia, yaitu sebagai suatu wadah yang dapat mempermudah penyebaran Islam di Indonesia. Lahirnya kerajaan-kerajaan bercorak Islam sangat berpengaruh terhadap perkembangan Islam selanjutnya. Yang pertama, istana sebagai pusat kekuasaan dan pendidikan. Pada masa perkembangan kerajaan-kerajaan bercorak Islam, istana tidak hanya berfungsi sebagai pusat kekuasaan, melainkan juga sebagai pusat pendidikan. Untuk pengembangan pendidikan memang tidak secara langsung dilakukan di istana, melainkan dipusatkan di masjid-masjid istana. Dengan demikian, sultan sebagai pemimpin sebuah kesultanan bertanggung jawab terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu sebagai penyandang dana kegiatan di masjid-masjid dan mendatangkan ulama, baik ulama lokal maupun ulama mancanegara. Para ulama tersebut dalam perkembangannya bukan saja bertugas memberikan pengajaran Islam di masjid, melainkan juga dijadikan pejabat negara. A. Samudra Pasai. Ayang Utriza yakin, dalam sejarah hukum Islam Nusantara abad 14 sampai abad 19 Masehi menyatakan bahwa di Samudra Pasai pemerintahannya menunjuk ulama yang punya kemampuan mumpuni sebagai mufti resmi. Pendapat itu berdasarkan keterangan Ibnu Batutah yang pernah tinggal selama 15 hari di Samudra Pasai 1345. Dalam catatannya, Al-Rihlat, Ibnu Batutah menyebut fungsi mufti sangat penting dalam kesultanan. Selanjutnya, Malaka. Kemajuan Malaka di bidang ekonomi telah mengundang banyak ulama dari mancanegara untuk berpartisipasi dalam proses pendidikan dan pengajaran Islam. Perpustakaan Kesultanan digunakan sebagai pusat penyalinan kitab-kitab dan penerjemahannya dari bahasa Arab ke bahasa Melayu. Sunan Bonang dan Sunan Giri pernah belajar tentang Islam di Malaka. Setelah selesai, mereka kembali ke Jawa dan mendirikan lembaga pendidikan Islam di daerahnya masing-masing. Selanjutnya, Aceh. Gambaran jelas mengenai keberadaan ulama di tengah kerajaan muncul abad ke-16. Salah satunya dari Hamzah Fansuri yang hidup pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Ulama terkemuka lain yang meninggalkan karya monumental ialah Syamsuddin Al-Sumatrani, Nuruddin Ar-Raniri, Abdul Rauf Al-Singkili, dan Yusuf Al-Makassari. Pada abad ke-18, muncul Abdul Samad Al-Falimbani dan Sheikh Daud Al-Fatan. Selanjutnya, Banten. Pada abad ke-17, Banten sudah menjadi pusat ilmu pengetahuan di Pulau Jawa. Para ulama dari berbagai negara menjadikan Banten sebagai tempat belajar. Martin van Bruynesen menyatakan bahwa pendidikan agama cukup menonjol ketika Belanda datang untuk pertama kalinya pada 1596 dan menyaksikan bahwa orang-orang Banten memiliki guru-guru yang berasal dari Makkah. Yang terakhir, Palembang. Pada masa pemerintahan Sultan Ahmad Najamuddin dan Sultan Muhammad Bahauddin, banyak ilmuwan asal Palembang yang produktif melahirkan karya-karya ilmiah keagamaan. Dampak perkembangan pendidikan dan Islam dan pengajaran Islam telah berhasil menyatukan wilayah di Nusantara yang sangat luas. Dua hal yang mempercepat berkembangnya hal tersebut ialah penggunaan aksara Arab dan bahasa Melayu sebagai lingua franca. Aksara Arab di Jawa disebut huruf pegon, sedangkan di Melayu disebut huruf Jawi. Yang kedua, lembaga pendidikan dan pengajaran Islam di masyarakat. Berkembangnya pendidikan Islam di berbagai wilayah kesultanan seolah-olah menjadi pendorong munculnya tempat pendidikan dan pengajaran lingkungan masyarakat. Para siswa atau santri hasil didikan lembaga pendidikan Islam di kesultanan setelah lulus mempunyai kewajiban menyebarluaskan ilmunya ke masyarakat. Artinya, dapat dilakukan dengan bertemu dan mengajarkan langsung kepada masyarakat.
Di Nusantara, masjid-masjid yang berada di pemukiman penduduk yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat menjalankan fungsi pendidikan dan pengajaran untuk masyarakat umum, tidak jarang diantaranya berkembang menjadi sebuah lembaga pendidikan yang cukup kompleks seperti Meunasah di Aceh, surau di Minangkabau, langgar di Kalimantan, dan pesantren di Pulau Jawa. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang Meunasah. Asal-usul masyarakat Meunasah diketahui setelah terbentuknya masyarakat Gampong Islam. Beriringan dengan lahirnya masyarakat kampung Islam itu, didirikan pula lembaga Gampong yang dikenal dengan nama Meunasah. Perkembangan Meunasah sebagai pelembaga pendidikan Islam Islam tradisional Aceh baru diketahui sejak munculnya sistem pemerintahan pada masa Sultan Iskandar Muda. Hal itu karena sebelum Iskandar Muda hanya ditemukan lembaga pendidikan tradisional yang disebut dayah yang berasal dari zawiyah, bahkan sudah ada pada masa Kesultanan Peureula dan Samudra Pasai. Selanjutnya, surau. Sebutan surau berasal dari Sumatera Barat, tepatnya di Minangkabau. Sebelum menjadi lembaga pendidikan Islam, istilah ini pernah digunakan sebagai tempat penyembahan agama Hindu-Buddha. Pada masa awalnya, surau juga digunakan sebagai tempat penyembahan roh nenek moyang. Bangunan surau dikesankan sebagai bangunan yang mistis karena memiliki keramat atau sakral yang dipercaya oleh segenap warga di sekelilingnya. Surau dalam sejarah Minangkabau diperkirakan berdiri pada 1356 Masehi, yang dibangun pada masa Raja Adityawarman di kawasan Bukit Gombak. Secara tidak langsung dapat dipastikan bahwa eksistensi dan esensi surau kala itu bagi pemulung agama Hindu selain sebagai tempat beribadah juga sebagai tempat anak laki-laki Minangkabau tidur dan melakukan kegiatan keagamaan serta belajar Al-Quran. Tradisi tidur di surau adalah tuntutan normatif yang berlaku dalam konvensi adat anak negeri. Selanjutnya, pesantren. Menurut C.C. Berg, istilah pesantren berasal dari kata sastri, yang dalam bahasa Sanskerta artinya orang yang tahu buku-buku suci agama Hindu, atau seorang sarjana ahli kitab-kitab suci agama Hindu. Kata sastri berasal dari kata sastra, yang berarti buku-buku suci agama atau buku-buku tentang ilmu pengetahuan. Pesantren dapat dipahami sebagai lembaga pendidikan dan pengajaran agama, umumnya dengan cara non-klasikal, yaitu seorang kiai mengajarkan ilmu agama Islam kepada santri berdasarkan kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Arab oleh ulama pada abad pertengahan. Yang terakhir, langgar. Langgar berasal dari bahasa Banjar yang berarti melakukan yang terlarang, pantangan, dan yang tidak boleh. Menurut proses sejarahnya, langgar muncul lantaran masjid yang dahulunya multifungsi mengalami proses penyempitan. Makna hanya berfungsi sebagai fungsi ibadah belaka. Pada saat itulah muncul langgar yang tidak saja berfungsi sebagai tempat kegiatan ibadah salat, melainkan juga kegiatan yang bersifat sakral lainnya, termasuk juga kegiatan yang tidak bersangkutan dengan agama, kecuali sholat Jumat. Dahulu di negara Kabupaten Hulu, Sungai Selatan, Kalimantan, ada langgar yang dikenal sebagai langgar baloteng atau langgar bertingkat atau langgar barangkap. Biasanya di lantai 2 digunakan untuk kegiatan ibadah juga untuk kegiatan belajar mengajar. Sekian penjelasan saya tentang terbentuknya jaringan keilmuan di Nusantara. Mohon maaf bila ada terdapat kesalahan kata. Saya Ilana Sadita mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.